Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial rancangan acak lengkap atau yang disebut RAL. Kalau gitu, kita langsung baca soalnya. Seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan ekstrak lemna SP pada pakan terhadap pertumbuhan ikan nilam. Permasalahannya adalah berapa konsentrasi ekstrak lemna SP yang dapat menghasilkan pertumbuhan terbaik. Mahasiswa tersebut melakukan percobaan dengan menggunakan 4 perlakuan, yaitu kontrol 0%, 5%, 10%, dan 15%. Kriteria yang diamati adalah pertambahan bobot. Nah, dari soal ini, kenapa kita sebut rancangan acak lengkap? Karena sesuai dengan syarat rancangan acak lengkap, yaitu dia hanya fokus pada satu kategori, yaitu di sini ada pengaruh penambahan ekstrak lemna pada pakan terhadap pertumbuhan ikan nilam. Kalau gitu langsung ke soalnya. Jadi di sini udah ada datanya. Perlakuannya ada 4, ulangannya ada 5. Kalau gitu langsung kita jumlahkan. Sama dengan masukkan rumus sum dalam kurung, kita blok angkanya dari perlakuan A1 sampai ulangan 5. Nanti kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, jangan lupa di bawahnya kita sum lagi. Masukkan sum. Terus kita blok angkanya dari perlakuan A sampai D. Nanti tertera jumlahnya. Lalu untuk rata-rata sama dengan average. Nah, nanti kita masukkan lagi perlakuan A1 sampai ulangan A5. Kita enter. Lalu kita drag sampai bawah. Untuk yang varians, kita masukkan rumus sama dengan var S dalam kurung. Kita masukkan perlakuan A1 sampai perlakuan A5. Kita enter lagi dan drag ke bawah. Untuk STDF-nya sama, kita masukkan rumus STDFS, lalu kita blok dari perlakuan A1 sampai perlakuan A5. Nah, habis itu kita masuk rumus F hitung. F hitung itu kita lihat dari standar deviasi terbesar, yang mana di sini yang perlakuan D dibagi standar deviasi terkecil, yaitu ada pada perlakuan C, sehingga didapat hasil seperti berikut. Lalu untuk F tabel, kita menggunakan rumus sama dengan F titik INFRT dalam kurung, karena kita ada di jurusan perikanan, maka probability-nya 5% atau 0,05. Koma, untuk derajat bebas pertama itu perlakuan dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu untuk derajat bebas kedua, ulangan dikurangi 1, yaitu 4. Nah, sehingga didapat hasil berikut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa F hitung ini kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jadi tidak terdapat perbedaan nyata atau data cenderung homogen. Sehingga jika tidak terdapat perbedaan nyata, kita lanjutkan ke uji ANOVA. Nah, sebelum uji ANOVA kita hitung dulu faktor koreksi, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat total. Untuk faktor koreksi sendiri mempunyai rumus, yaitu sama dengan jumlah kuadrat yang kita kuningin tadi, lalu kita kuadratkan 2, lalu kita bagi, yaitu ulangan dikali perlakuan. Untuk sebelumnya yang itu, yang dibagi kita kurung dulu. Jadi sama dengan dalam kurung G19 akar kuadrat di kurung tutup. Nah, itu dibagi 4 dikali 5.
yaitu ulangan dikali perlakuan, sehingga didapat hasil seperti berikut. Lalu selanjutnya ada jumlah kuadrat perlakuan. Di sini memiliki rumus jumlah akar kuadrat atau sum SQ sama dengan sum SQ dalam kurung kita masukkan yang jumlah dari perlakuan dan ulangan tadi di blok ke bawah, lalu kita kurung tutup, dibagi ulangan, ulangannya itu 5, dikurangi faktor koreksi, sehingga didapat hasil seperti berikut. Lalu ada jumlah kuadrat total. Untuk jumlah kuadrat total, rumusnya sama dengan sum SQ, lalu kita blok semua data, kita kurung tutup, dan kita kurangi faktor koreksi, sehingga didapat hasil seperti berikut. Nah, lalu kita lanjut ke tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA, derajat bebas perlakuan itu mempunyai rumus jumlah perlakuan dikurangi 1. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Untuk sebelum mencari derajat bebas galat, kita mencari terlebih dahulu derajat bebas total, yaitu perlakuan dikali ulangan dikurangi 1, yang mana 4 dikali 5 dikurang 1, sama dengan 19. Nah, untuk yang galat sendiri, sama dengan derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan. Nah, untuk jumlah kuadrat perlakuan itu langsung kita blok saja dari yang sudah kita isi tadi, sehingga didapat hasil seperti berikut. Lalu untuk yang itu juga sama, jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan, sehingga didapat hasil jumlah kuadrat galat seperti berikut. Lalu ada kuadrat tengah. Untuk kuadrat tengah memiliki rumus kuadrat tengah perlakuan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dikurangi derajat bebas perlakuan. Sehingga didapat rumus seperti berikut. Dan untuk kuadrat tengah galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat, sehingga didapat hasil berikut. Dan untuk F hitungnya sendiri sama dengan derajat kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat, sehingga didapat rumus berikut, hasil berikut. Nah, untuk F tabelnya di sini ada yang 0,05 dan 0,01. Untuk di jurusan kita itu toleransinya 5%, yaitu 0,05. Memiliki rumus sama dengan F INF RT dalam kurung probability-nya 0,05, untuk derajat bebas satunya derajat bebas perlakuan yang 3, derajat bebas 2-nya yang galat, sehingga didapat hasil berikut. Dan untuk yang 0,01 biasanya itu di bidang kedokteran, yaitu probability-nya 0,01, derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat, sehingga didapat hasil seperti berikut. Nah, dari sini kita mempunyai kesimpulan, ada 2, yaitu statistika dan penelitian. Untuk statistikanya sendiri, kita bisa melihat bahwa F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Nah, jika seperti itu, maka H0 diterima dan H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga terdapat perbedaan nyata atau data cenderung tidak homogen. Nah, untuk kesimpulan berikutnya ada berdasarkan penelitian. Nah, jika berdasarkan penelitian berarti terdapat
perbedaan nyata antara penambahan ekstrak lemna pada pakan terhadap pertumbuhan ikan nilem. Nah, dari kesimpulan tadi, karena kita sudah tahu terjadi perbedaan nyata, maka dilanjutkan ke uji Duncan. Untuk uji Duncannya sendiri, dia memiliki rumus. Ada dua rumus. Untuk rumus yang pertama, sama dengan KTG, kuadrat tengah galat, dibagi ulangan, sama dengan dalam kurung kuadrat tengah galat, dibagi ulangan, atau dibagi 5, kurung tutup, kita akarin 0,5. Sehingga didapat hasil berikut. Dan untuk rumus yang kedua, bisa kita cari menggunakan jumlah akar kuadrat dari atau kita sebut SQRT dalam kurung kuadrat tengah galat dibagi jumlah perlakuan. Jumlah ulangan, 5. Sehingga didapat hasil berikut. Nah, lalu kita ke SSR. Untuk SSR-nya sendiri, kita lihat ke tabel Duncan. Nah, karena sebelumnya kita punya derajat bebas 16, maka kita lihat untuk kolomnya sendiri ada di nomor 16 dan untuk barisnya sendiri yang ketiga baris pertama. Langsung kita copy. Kita copy. Nah, lalu selanjutnya kita mencari LSR. Untuk mencari LSR ini langsung saja sama dengan SX dikali SSR. Untuk SX-nya sendiri kita absolutkan terlebih dahulu menggunakan Fn plus F4. Atau bisa aja kalau di laptopnya langsung, berarti langsung klik F4 saja. Lalu kita drag ke samping. Nah, didapat hasil berikut. Lalu kita ke tabel selanjutnya. Untuk tabel selanjutnya, kita isi dengan perlakuan yang ada di soal, yaitu perlakuan A sampai D. Lalu rata-ratanya kita copy dari soal yang ada. Kita kopas dari soal yang ada, lalu kita pindahkan. Nah, setelah itu, sebelum kita mengerjakan ke tabel selanjutnya, kita urutkan terlebih dahulu dengan memblok perlakuan dan rata-rata, lalu kita ke sort and filter, dan kita langsung pilih yang custom. Bukan yang custom, tapi yang list, yang short. Yang custom, karena di sini yang sebelah kanannya udah small to largest, dan short by-nya rata-rata, langsung kita oke. Nah, ini udah berurut. Kalau udah berurut, yang sampingnya kita isi dengan A, B, dan D sesuai dengan urutan. Kenapa yang tabel akhir nggak dimasukkan? Karena dia itu ibaratnya udah nggak perlu gitu. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa, tapi nanti mungkin datanya bakal strip semua. Jadi cukup yang awal-awal saja, yang tabel terakhir nggak usah dicantumkan. Kalau gitu, langsung aja. Untuk yang pertama, sebelum kita masukin data yang A, B dan D, kita masukin dulu LSR yang tadi.
LSR-nya mungkin bisa di-copy dulu. Nah, karena yang data pertama itu pasti strip, jadi LSR-nya dimulai dari kolom berikutnya, kolom yang kedua. Nah, langsung aja berarti ya. Untuk yang A, B, D, dan LSR yang pertama, itu kita strip semua karena masih awalan, dan notasinya otomatis A. Nah, lalu yang berikutnya, kita masukkan rumus, yaitu eh, rata-rata perlakuan B dikurangi rata-rata perlakuan A. Lalu kita absolutkan. Sehingga didapat hasil berikut. Nah, langsung kita drag aja ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ini pasti strip juga. Yang D-nya juga pasti strip. Oh, ini dulu berarti. Yang ke bawah sama perlakuan D. Terus kita kurangi perlakuan rata-rata A, yang B, sorry. Lalu kita absolutkan dan drag ke bawah. Yang itu kita strip, lanjut ke bawah. Yang ke bawah sama dengan rata-rata dari C. Dikurangi rata-rata dari D, lalu kita absolutkan dan dapat hasil berikut. Nah, karena di sini datanya udah lengkap, sekarang kita nyari notasi. Untuk notasi yang perlakuan B, kita bandingkan yang data A, yaitu 2,016, kita bandingkan dengan LSR 0,68, di mana angka data A itu lebih besar daripada LSR-nya, sehingga notasinya berganti menjadi B. Nah, untuk yang selanjutnya, karena notasinya berganti menjadi B, maka otomatis patokan kita untuk membandingkan ke LSR berganti ke yang sebelahnya. Jadi 0,086 kita bandingkan dengan LSR 0,71 sekian. Maka seperti yang kita tahu 0,08 lebih kecil dari LSR-nya, sehingga notasinya tetap yaitu B. Nah, untuk yang selanjutnya, karena kita tahu bahwa tadi kita tidak pindah notasi, maka kita tidak pindah kolom untuk perbandingan. Jadi tetap di kolom yang sama, yaitu 0,68, kita bandingkan dengan 0,73 sekian, di mana 0,68 lebih kecil dari LSR-nya, maka notasinya tidak berubah, yaitu B. Sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan, ada dua kesimpulan lagi, yaitu berdasarkan statistika, penelitian, serta kita akan menulis saran. Untuk statistikanya, maka perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan B, D, dan C. Perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan B, D, dan C. Lalu perlakuan B, C, dan D tidak berbeda nyata. Perlakuan B, D, dan C tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata. Selanjutnya yaitu kesimpulan penelitian. Nah, di sini kita lihat bahwa konsentrasi terbaik itu ada pada notasi yang terakhir, yaitu notasi B. Sehingga ditulis konsentrasi terbaik terhadap pertumbuhan ikan nilem
adalah penambahan nanokitosan sebesar 5-15%. Nah, untuk sarannya, kita lihat otomatis sama juga yang pada notasi terakhir, tapi mungkin yang lebih kecil sih persenannya. Maka di sini ditulis, namun disarankan menggunakan perlakuan ekstra klaim NSP sebanyak 5%. Ini diambil persenan paling terkecil dari 5-15%. Karena lebih efisien dibandingkan dengan penambahan 10% dan 15%. Mungkin cukup sekian untuk tutorial rancangan acak lengkap. Untuk pertanyaan pertanyaan mungkin bisa ditulis di Google Classroom atau dari PJ-nya bisa langsung hubungi Aslab. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.